Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 yang mengatakan demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dari ayat ini saya mengambil sebuah tema, yaitu terang yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, dari tema tersebut ada satu kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu terang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah terbukti, nyata, jelas, bersinar, bersih, sah, sudah tidak diragukan, dan cahaya. Dari arti kata ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terang itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi atau sudah sah. Terang adalah sesuatu yang sederhana namun dirindukan oleh semua orang. Terang selanjutnya menjadi pusat perhatian, sekecil apapun pasti kelihatan. Itulah sifat terang. Terang selalu bercahaya untuk menerangi kegelapan. Dan apabila terang datang, kegelapan akan menyingkir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ayat firman Tuhan mengatakan terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang palsu atau tiruan. Terang yang palsu atau tiruan yang seolah menerangi kita, tetapi pada akhirnya mengabaikan kita dan meninggalkan kita dalam kegelapan. Tapi terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, adalah terang yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah terang sejati. Inilah yang sedang dibicarakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-9. Secara khusus di ayat 4-9, Yohanes menyebutkan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 4-5. Kemudian di ayat 6 dan 7 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang itu telah datang ke dalam dunia dan menerangi semua orang. Dalam peristiwa Natal, para gembala berada dalam gelapnya malam dan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan di saat itulah kabar tentang terang datang menjumpai mereka. Terang tidak hanya menyerai gelapnya malam, tapi langsung menerangi hati dan jiwa mereka. Terang itu membangkitkan semangat mereka yang tadinya tidak ada harapan, namun terang datang memberikan harapan kepada mereka. Lukas pasal 2 ayat 8-20. Terang atau bintang juga memberikan petunjuk dan penuntun untuk para majus menjumpai Yesus yang adalah terang itu sendiri. Matius pasal 2 ayat 1-20. Ketika para majus dan para gembala berjumpa dengan terang atau Yesus Kristus itu, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Matius pasal 2 ayat 10, Lukas pasal 2 ayat 20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terang yaitu Yesus Kristus menerangi semua orang tanpa ada pembatas latar belakang sosial. Meskipun ada juga yang menolak terang tersebut karena mereka tidak suka perbuatan dan kemunafikan mereka diterangi. Namun, terang tetap terang dan terang itu akan terus memancarkan sinarnya untuk menerangi kegelapan. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, ya dia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan mau memberikan terangnya sehingga saya dan saudara yang tadinya berada dalam kegelapan menjadi terang, bahkan memancarkan terang bagi dunia yang gelap. Dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 5c mengatakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah telah memberikan terangnya kepada kita, dan terang itulah yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes pasal 5 ayat 24. Dengan kata lain, vonis hukuman mati upah dosa sama dengan maut dibatalkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dia telah menyatakan terang ilahi kepada kita. Terangnya sungguhnya yaitu Yesus Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya, kita hidup dalam terang, dan terang itu senantiasa menyinari kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di hari Natal ini kita menyatakan terang Kristus kepada semua orang dengan sikap hidup sebagai terang. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Dia terang di tengah kegelapan. Sinarilah kegelapan dengan terang Kristus. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.